Terima kasih Maria Nur. Judul materi kita hari ini yaitu Yesus mengutus Roh Kudus. Siapa yang tahu apa itu Roh Kudus? Semangat dulu. Semangat. Lagi? Pencurahan dulu. Pencurahan, Anjeli. Ada lagi? Roh kebaikan, Bu. Roh kebaikan. Oke, baik. Jawaban kalian semua benar. Nah, Roh Kudus adalah roh kebenaran yang mengajarkan tentang kebenaran, yaitu Yesus Kristus dan karya penyelamatannya. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menggerakkan, mendorong, dan menguatkan serta memberikan semangat kepada iman kita. Mengapa Roh Kudus dikatakan roh kebenaran? Siapa yang tahu? Roh Kudus, kenapa dikatakan roh kebenaran? Karena roh itu berbicara, mendengar, berdasarkan kebenaran yang berasal dari Allah. Pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita diharapkan mampu menjelaskan makna Roh Kudus. Yang kedua, kita diharapkan mampu menjelaskan dan menyebutkan tanda yang menyertai kehadiran Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta. Yang ketiga, kita diharapkan mampu menjelaskan peranan Roh Kudus. Mungkin bagi kalian Roh Kudus ini masih membingungkan, namun untuk mendalaminya kita akan mengerjakan tugas dalam beberapa kelompok yang sudah dibagikan. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Kelompok pertama, Ibu sudah membagikan satu video dalam grup. Melalui video itu kalian membuat puisi terkait makna Roh Kudus. Sudah mengerti? Ya, untuk kelompok kedua, ini ada gambar terkait tanda yang menyertai kehadiran Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta. Dalam gambar tersebut nanti kalian membuatkan satu lihat. Kelompok yang ketiga, Ibu sudah membagikan satu audio di grup WhatsApp terkait cerita mengenai kesaksian seorang anak yang berasal dari desa. Dari cerita tersebut, kalian membuatkan pengalaman bagaimana kalian digerakkan oleh Roh Kudus. Mengerti? Mengerti, Ibu. Oke, baik anak-anak, silakan dikerjakan. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai tugasnya? Sudah, Bu. Oke, kita kumpulkan ya. Iya, Bu. Terima kasih. Oke, baik anak-anak sekalian, sembari Ibu memeriksa tugas kalian, kalian akan membaca teks kitab suci berdasarkan kitab Yohanes bab 16 ayat 8 sampai 15 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ibu catat ya? Iya, Bu. Oke. Dibaca ya? Ya, Bu. Nanti jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Sudah selesai dibaca? Sudah. Apakah ada yang mau bertanya? Oke,
Bu. Ayo yuk kalau pertanyaan aku dari tadi apa yang dijanjikan Yesus kepada para rasul. Oke, pertanyaan teman kita Yova, apa yang dijanjikan Yesus kepada para rasul? Nah, adakah yang mau menjawab pertanyaan teman kita ini? Wisna, iya Bu. Ayo. Oh, penghiburan, benar sekali jawaban dari teman kita Rina. Jadi, yang dijanjikan Yesus itu adalah roh penghiburan. Pasti kalian bertanya, kenapa dijanjikan roh penghiburan, Bu? Karena pada waktu Yesus telah wafat, di situ para murid Yesus mengalami rasa kesedihan dan ketakutan yang luar biasa. Mereka takut untuk memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus. Padahal waktu itu Tuhan Yesus pernah berjanji bahwa Ia akan memberikan roh penghiburan. Nah, jadi walaupun mereka dalam ketakutan dan kesedihan, mereka tetap senantiasa menunggu roh penghiburan yang dijanjikan itu. Pada saat mereka menunggu itu, disitulah suatu peristiwa terjadi, yaitu peristiwa Pentakosta. Siapa yang tahu apa itu peristiwa Pentakosta? Turunnya ada tulis nih, turunnya Roh Kudus atas para rasul. Pintar-pintar kan ya di sini. Jadi pada saat peristiwa Pentakosta itu, disitulah terpenuhinya janji Yesus kepada para rasul. Di situ ada tanda-tanda kehadiran Roh Kudus itu, yaitu yang pertama tiupan angin kencang, lalu ada api dan para rasul berbicara dengan bahasa asing. Oke, jadi setelah peristiwa Pentakosta itu, para murid Yesus itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Setelah itu iman mereka dikuatkan dan mereka melanjutkan kesaksian mereka tentang Yesus Kristus. Nah, jadi kitab suci ini ada kaitannya dengan tugas-tugas kalian. Nanti kita lihat dari hasil tugas kalian. Di sini Ibu telah mengambil wakil dari setiap kelompok dalam pengerjaan tugas tadi. Nah, dari kelompok 1, wakilnya yaitu Yuni. Oh, kelompok 2 nanti ya kan buat Yeli ya. Dari kelompok 3 yaitu tentang pengalaman hidup, yaitu Mika Naibola. Ayo maju ke depan. Yuni dulu ya. Ya, Bu Yuni. Makna Roh Kudus. Dalam suatu waktu yang ditentukan, semua peristiwa besar terjadi di dunia. Peristiwa Pentakosta penuh dengan bertanya. Para rasul berkumpul dalam sebuah ruangan menantikan janji Yesus yang telah diungkapkan. Dalam kesedihan dan ketakutan tetap menantikan. Tiba-tiba angin kencang berhembus, api menyala-nyala menari di atas mereka. Berbicara dengan penuh keberanian, mengabarkan kabar baik, kasih dan penyelamatan. Peristiwa Pentakosta Roh Kudus hadir, memimpin dan memampukan. Roh Kudus adalah roh penghiburan. Dia menghidupkan dan mengubah hati yang keras, mengisi jiwa dengan kasih dan kedamaian sejati, memberikan karunia dan anugerah kepada kita. Bersyukurlah atas Roh Kudus yang memberi makna dan mengubah hidup kita. Wah, bagus sekali kuncinya ya. Iya, Bu. Tangan cepat seperti tadi ini. Lalu pengalaman hidup dari Mika kita dengarkan. Pengalaman hidup saya dengan Roh Kudus. Saya dulunya orang yang jahat, orang yang suka mencuri, orang suka memberontak dan melawan. Untuk menyelamatkan komuni, saya segera bilang kepada bapak saya, Mas, antarkan aku ke komuni itu. Kemudian setelah saya menerima komuni, saya menjadi anak yang baik dan saya telah membuat kebaikan kepada sesama.
Wah, pengalamannya luar biasa ya. Beri tepuk tangan kepada teman-teman kita. Terima kasih kepada teman-teman kita, silakan duduk. Oke, kelompok yang kita tunggu-tunggu yaitu kelompok 3. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Ada 3 tanda dua-duanya. Ada 3 tanda kehadiran Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta. Tanda yang pertama, tiupan angin kencang yang berarti Roh Kudus berkarya dalam setiap langkah hidup kita. Tanda yang kedua, lidah-lidah api yang berarti Roh Kudus memberi semangat gerak langkah hidup kita. Tanda ketiga, para rasul berkata dalam bahasa lain. Tepuk tangan kelompok 3. Oke, baik anak-anak. Pada hari ini kita sudah mengerjakan tugas kita dalam kelompok dan kita juga telah membahas dan mendalami kitab suci tadi dari kitab suci Yohanes bab 16 ayat 8 sampai 15 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pengalaman murid Yesus hendaknya menjadi pengalaman bagi kita semua, di mana Roh Kudus yang diutus oleh Yesus menyertai, membimbing, dan memberikan semangat kepada para rasul untuk mewartakan kerajaan Allah. Nah, hendaknya hal itu terjadi juga pada kita. Seperti tanda kehadiran Roh Kudus tadi, seperti tiupan angin kencang, yang berarti Roh Kuduslah yang selalu berkarya dalam hidup kita, dan seperti lidah-lidah api, di mana Roh Kudus selalu memberikan semangat dalam hidup kita. Jadi, Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan telah terpenuhi dan kita selalu dibimbing dan diberkati oleh Roh Kudus. Jadi, anak-anak yang terkasih, pembelajaran kita hari ini semoga menjadi hal yang dapat kita terapkan dan kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari kita agar kita semua selalu dibimbing oleh Roh Kudus. Tugas kita minggu depan yaitu kalian membuat 7 karunia Roh Kudus berdasarkan teks kitab suci Yesaya bab 11 ayat 2 sampai 3, dibentuk dalam bentuk tabel lalu dihias. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, baik. Anak-anak sekalian, terima kasih atas partisipasi aktif kalian semua hari ini. Maka mari kita beri tepuk tangan kepada kita semua ini. Oke, baik. Yang menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa penutup yaitu Erlinda. Ayo, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Erlinda. Oke, Bu.